Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teddy Setiawan, NIM 2111941, program studi ilmu keperawatan PSIK 7A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Health Education terhadap pengetahuan penatalaksanaan bencana gempa bumi pada siswa SD. Di sini adalah latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, yaitu serangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat. Ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam, maupun disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Nah, sebagaimana negara yang berada di posisi Ring of Fire, di sini menyebabkan Indonesia berpotensi mengalami banyak bencana. Eee, Indonesia ini terletak, di pertemuan 4 lempeng tektonik yaitu benua Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut, bisa menyebabkan resiko besar terjadinya bencana alam di Indonesia, salah satunya yaitu bencana gempa bumi. Eee, Sini ada pengetahuan yang kurang, menjadi salah satu faktor dari penyebab besar dari ancaman, eee, bencana ini sendiri. Hal ini menyebabkan sangat penting untuk meningkatkan sebuah pengetahuan atau wawasan tentang bencana untuk memperkecil resiko terjadinya korban jiwa. Pengetahuan yang dimiliki, membuat seseorang paham, dan melakukan langkah-langkah yang ingin dilakukan ketika terjadi bencana. Upaya meningkatkan pengetahuan dapat dilakukan dengan program untuk pemberian pendidikan kesehatan tentang bencana, baik bencana alam gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan yang lainnya. Di sini pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengasah kemampuan seseorang untuk menjaga kesehatan, sehingga mampu memahami apa yang dapat dilakukan pada masalah kesehatan mereka sendiri, dengan ketersediaan sumber daya yang mensupport eksternal, serta mampu melakukan upaya, tepat untuk meningkatkan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan. Banyaknya kejadian gempa bumi ini sendiri di akhir-akhir ini dapat menimbulkan banyak korban, baik yang meninggal, luka berat, luka ringan maupun hilang yang terjadi karena tertimpa runtuhan bangunan, terkena longsor, kebakaran. Ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berakibat pada, meningkatkan angka mordi morbiditas, dan mortalitas. Di sini, eee, di wilayah Sumatera Selatan sendiri, khususnya di Kota Pagaralam, terdapat 6 daerah Provinsi Sumatera Selatan yang rawan terjadinya gempa bumi. Terjadi gempa bumi karena ini disebabkan oleh keberadaan patahan lokal yang merupakan bagian dari, sesar Sumatera yang memanjang dari Aceh sampai Lampung dengan melewati Kota Pagaralam. Keberadaan Gunung Dempo di Pagaralam dapat, memberikan ancaman gempa vulkanik, dan memungkinkan tanah longsor. Gempa bumi ini merupakan satu hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Maka dari itu perlu diupayakan kewaspadaan terhadap anak-anak yang mungkin, terkena dampak gempa bumi, agar selalu siap siaga, karena kebanyakan korban jiwa adalah anak-anak. Hal ini menarik perhatian untuk penelitian untuk melakukan, mengenai pengaruh health education terhadap pengetahuan penata bencana gempa bumi pada siswa. Di sini tujuan umum saya yaitu diketahui pengaruh health education terhadap pengetahuan penata bencana gempa bumi pada siswa SD. Dan tujuan khususnya yaitu pertama untuk mengetahui gambaran pengetahuan siswa tentang kejadian gempa bumi pada siswa. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran dan karakteristik siswa, usia dan jenis kelamin. Selanjutnya untuk mengetahui nilai rata-rata pretest, eee, pengetahuan penata bencana gempa bumi pada siswa dan, diberikan health education. Selanjutnya untuk mengetahui nilai rata-rata post-test, pengetahuan tentang pelaksanaan bencana gempa bumi pada siswa setelah diberikannya health education. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata pre-test dan post-test, pengetahuan tentang pelaksanaan bencana gempa bumi pada siswa sebelum dan setelah diberikan health education. Di sini, terdapat manfaat penelitian, manfaat bagi peneliti yaitu, dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan manfaat kepada penulis terkait pengaruh health education terhadap pengetahuan penata laksanaan bencana gempa bumi. Bagi institusi pendidikan, juga bermanfaat, sebagai suatu bahan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bagi institut sekolah, manfaat penelitian yaitu digunakan sebagai bahan referensi untuk membantu pihak dari sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa tentang penatalaksanaan bencana gempa bumi. Selanjutnya,
yaitu bagi peneliti. Ini bermanfaat juga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat menjadi sumber informasi serta rujukan teori yang dapat diteliti lebih lanjut bagi mengenai efektivitas dari penelitian yang dilakukan. Eh, di sini tinjauan pustaka, definisi bencana. Menurut WHO, mendefinisikan sebagai segala kejadian yang menyebabkan kerugian, gangguan ekonomi, kerugian jiwa manusia, dan merosotnya kesehatan, serta pelayanan kesehatan dengan skala cukup besar, sehingga memerlukan bantuan penanganan lebih besar dan lebih lanjut dari daerah lain yang tidak terkena dampak. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang penting yang merupakan unsur dari suatu bencana, yaitu fungsi normal di masyarakat yang terkena bencana menjadi terganggu, bencana melebihi kemampuan dan mekanisme masyarakat yang terkena untuk melaksanakan fungsi sehari-hari. Gangguan akibat bencana cukup besar sehingga tidak mungkin masyarakat yang terkena mampu mengembalikan keadaan kembali ke fungsi normal tanpa bantuan dari luar atau eksternal. Klasifikasi bencana. Bencana menurut klasifikasinya, penyebabnya dapat berada dari sumber-sumber alami atau natural seperti badai, suhu udara terlalu panas atau terlalu dingin, banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung, eh, kabut kematian karbon dioksida atau CO2, dan hidrogen sulfat atau H2S yang keluar dari kedalaman Danau Nios. Karamor, Agustus 1982. Juga merupakan salah satu contoh bencana alam. Bencana eh, dapat pula berpangkal pada perbuatan manusia yang menimbulkan bahaya. Ini seperti kecelakaan lalu lintas, industri, dan yang lainnya. Sedangkan klasifikasi skala bobotnya terbagi menjadi besar yaitu major dan kecil yaitu minor. Di sini definisi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini sangat berarti bagi kita untuk selalu siap dalam tanggap bencana. Soalnya itu definisi bencana gempa bumi. Bahwa gempa bumi adalah peristiwa terlepasnya energi dari bagian dalam bumi, tempat sejumlah besar panas disimpan. Lalu panas ini mendorong plat bergerak ketika dua plat bergerak melawan satu sama lain dan menghasilkan gesekan. Maka menyebabkan energi menumpuk. Pelepasan energi inilah yang memicu terjadinya suatu gempa bumi. Penyebab dari gempa bumi ini yaitu akumulasi energi penyebab terjadi gempa bumi tersebut dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Kemudian energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Ini menurut Widodo 1999 terjadi gempa bumi ini disebabkan oleh adanya kerusakan kerak bumi yang terjadi secara tiba-tiba. Definisi pengetahuan. Pengetahuan ini sendiri merupakan penginderaan atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, yaitu mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai dengan menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persiapan terhadap objek. Pengetahuan ini untuk mengukur pengetahuan kesehatan ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau wawancara atau melalui pertanyaan tertulis atau angket. Definisi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan sebagian cabang dari ilmu kesehatan yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi ilmu dan sisi seni. Dilihat dari sisi seni, yaitu praktisi atau aplikasi pendidikan kesehatan adalah merupakan penunjang bagi program-program kesehatan lainnya. Pendidikan kesehatan merupakan proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu, yaitu menetapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalah-masalah dengan sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar, memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan
taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir yaitu pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan siswa. Di sini menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Simandalahi tahun 2019 tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan siswa tentang siapsiagaan bencana gempa bumi. Di sini didapatkan hasil penelitian yaitu menunjukkan rata-rata pengetahuan pretest 4,4 dan posttest 6,9. Itu statistik menunjukkan ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang kesiapsiagaan bencana gempa bumi terhadap pengetahuan siswa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amestias dan teman-teman tahun 2022. Dalam penelitian ini upaya meningkatkan pengetahuan menghadapi gempa bumi melalui program edukasi kesehatan. Terhadap pengaruh dari pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dalam menghadapi gempa bumi pada mahasiswa keperawatan di Universitas Respati Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat disusun program edukasi berkala tentang gempa bumi agar seluruh mahasiswa dapat berpartisipasi. Selanjutnya, menurut Ahmad dan Banten 2020, dalam penelitian tentang pengaruh pendidikan bencana gempa bumi terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap siswa SMK Karya Bangsa Kota Tangerang. Didapatkan hasil penelitian yaitu perbedaan pengetahuan dan sikap respon sebelum dan sesudah diberikan pendidikan bencana gempa bumi. Terima kasih. Itulah presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.